penduduk, jumlah perempuan, jumlah anak, jumlah laki-laki di Kabupaten Pandeglang, ya kan, bukan hanya sekedar berpatokan kepada data BPS, juga di Kemendagri ini yang harus disinkronisasi, karena ini menyangkut bantuan-bantuan yang harus diterima. Todima tidak menghendaki kalau bantuan itu selalu double, selalu ada dan selalu ya reguler ini ya selalu ke orang-orang itu, ya kan, bahwa kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam Grand Design ini Kabupaten Pandeglang adalah buffer dari ibu kota Jakarta. Ya, kami meyakini bahwa sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pandeglang siap untuk bisa berkontribusi baik di wilayah kota, tengah maupun di wilayah pedesaan. Khususnya pada bonus demografi ini, ya kebijakan kependudukan khususnya saya akan lebih fokus terhadap para santri dan juga kepemudaan, yang dimana memberikan peluang bagi kalangan milenial untuk menuangkan ide, gagasan, dan juga kreatif. Waktu habis, terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan yang sama dengan waktu 1,5 menit. Ini bukti, data, dan tidak mimpi. Sepanjang sejarah di kepemimpinan kami ini, angka kemiskinan adalah 1 digit. Sebelumnya puluhan tahun 2 digit, 10,44%. Dan sekarang ada di angka 9,7%. Ini menyatakan kami berpeluh keringat untuk membangun Pandeglang. Dan harapan kami selanjutnya adalah bagaimana bonus demografi ini adalah kami dorong untuk sumber daya manusia yang unggul. Ya, bersama-sama dengan seluruh stakeholder, kami juga punya program santri agar mereka bisa berpendidikan lanjutan ke jenjang S1. Dan juga kami dorong para ASN agar mereka juga bisa melakukan pendidikan lanjutan dengan afirmasi pendidikan melalui program pemerintah yang berkolaborasi, pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Pandeglang. Jadi harapan kami agar bisa menunjukkan jati diri Pandeglang, tentunya kita semua akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Ada 1.000 permasalahan di Kabupaten Pandeglang. Kami cari solusi, Irna Tanto. 600 masalah sudah kami selesaikan, 400 masalah lagi akan selesaikan 2 tahun ke depan. Dan bersama-sama dengan petani, nelayan, dan para pelaku pariwisata dan seluruh stakeholder IKM, semuanya bersama-sama untuk mengangkat daya saing Pandeglang, bonus demografi, bahwa kita sebagai bukan penonton tetapi sebagai tamu tuan rumah di Kabupaten Pandeglang, kami akan terus bahwa anak-anak kami akan kami rawat, kami jaga yang putus sekolah dengan program Pro Kampus agar anak kita tidak putus sekolah, dan kita kembangkan potensi mereka di kesenian, di olahraga, dan di sektor-sektor yang lainnya agar berdaya. Waktu habis untuk paslon nomor urut 1. Terima kasih paslon nomor 1. Kita beri tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon. Dan berikutnya masih dalam tema yang sama, yakni memajukan daerah, kita masuk pada pertanyaan kedua. Saya berikan kesempatan pertama untuk menjawab bagi paslon nomor urut 1 dengan waktu 1,5 menit. Pertanyaan akan saya bacakan 1 kali. Mohon untuk seluruh pasangan calon menyimak dengan baik. Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah pertanian dan kelautan, dan secara operasional sektor pertanian dan sektor kelautan memiliki kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah apabila mampu menggali dan mengelola menjadi produk dan komoditas unggulan. Pertanyaannya, menurut saudara pasangan calon, apa kebijakan strategis dan program yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membuat sektor pertanian dan kelautan menjadi sektor unggulan? 1,5 menit dihitung pada saat pasangan calon mulai berbicara. Itu ruhnya masyarakat Kabupaten Pandeglang. Sehingga dalam PDRB bahwa semua pendapatan di sektor pertanian yang paling tinggi. 2016 PDRB kita 22 triliun dan 2019 kemarin menjadi 28,7 triliun. Ini berarti memang marwahnya kita adalah di sektor pertanian dan perikanan. Perikanan walaupun ada 33 pulau dan ada 370 panjang pantai, kami berupaya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten agar nelayan kami bisa sejahtera. Sehingga ada rumah pintar untuk nelayan, ada rumah pintar untuk petani, walaupun baru kami buat ada 8 balai. Di sini mereka bisa sekolah dan bisa mengaplikasikan apa yang ditularkan untuk mereka mengajak teman-temannya berproduksi lebih baik. Dan kami juga memberikan bantuan permodalan, tidak bisa seluruhnya dari APBD, tapi bantuan dari tugas perbantuan dari kementerian kami jemput, karena seluruhnya sektor untuk infrastruktur dasar pendidikan kesehatan sudah habis terbagi di dalam APBD, sehingga memang harus didorong dengan jemput bola karena potensi kami sangat besar di perikanan. Kami ingin
kami punya pendaratan ikan, tetapi bukan kewenangan kami. Kami koordinasi dengan Pak Gubernur, Kementerian dan lain sebagainya untuk bisa Pandeglang ini bisa menjadi daerah maritim, menjadi pusat perikanan nasional. Begitu juga dengan sektor pertanian, kita bisa membawa mereka agar permodalan ini dan pelatihan-pelatihan mereka ini bisa masuk ke industri kecil, menengah maupun Waktu habis untuk paslon nomor urut 1. Berikutnya dipersilakan pada paslon nomor urut 2 untuk menjawab dengan durasi 1,5 menit, dimulai pada saat pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih. Berdasarkan data Bapeda, ya salah satu ya indikator penilaian RPJMD oleh Bapeda Kabupaten Pandeglang tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang belum tercapai adalah nilai tukar petani. Saya kira ini terlalu tinggi tadi berbicara masalah nilai tukar petani. Yang jelas bahwa Tony Imad akan melakukan pembinaan termasuk insentifikasi terhadap 42.000 lahan pertanian yang sudah ditetapkan Kabupaten Pandeglang sebagai kawasan pertanian strategis. Produk turunannya adalah tetap kualitas hasil pertanian ini harus punya daya saing untuk Kabupaten Pandeglang terhadap kabupaten kota yang di Provinsi Banten dan nasional. Kami tidak menginginkan seperti fakta terjadi bahwa Kabupaten Tangerang atau Kota Tangerang itu hanya punya 150 hektar, tapi hasil pertaniannya itu lebih dari 7 ton untuk 1 hektar. Sementara Pandeglang yang 42.000 itu baru mencapai angka 4 ton. Saya kira ini ironis, Pak. Ya. Jadi kami katakan bahwa Tony Imad program pembinaan khusus produk-produk pertanian ini menjadi perhatian utama dan teranggarkan untuk pasca panennya. Yang kedua, bahwa kelautan, saya kira bahwa potensi laut yang ada di Kabupaten Pandeglang seluas-luasnya harus bisa diakses. Produk turunannya adalah ikan asin harus dari ikan yang bagus. Waktu habis untuk paslon nomor urut 2. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Semangat juga untuk seluruh pasangan calon pada siang hari ini. Selanjutnya, masih dengan tema yang sama, memajukan daerah, kami memberikan giliran kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Disimak juga untuk paslon nomor urut 1. Berdasar data BPS Pandeglang tahun 2019, jumlah wisatawan Nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Pandeglang mengalami penurunan 22,50% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga pariwisata belum dapat menjadi sumber penghasilan daerah prioritas dan unggulan Kabupaten Pandeglang. Pertanyaannya, dalam pandangan saudara, strategi dan program kegiatan apa yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan model tata kelola pariwisata seperti apa yang harus dilakukan sehingga dapat berkontribusi pada pendapatan asli daerah? Waktu menjawab 1,5 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Memang ini sesuai dengan data yang ada di Bapeda bahwa jumlah kunjungan wisatawan itu memang sangat menurun sekali. Dan yang kedua, strategi yang harus dilakukan adalah bukan hanya menjadikan kawasan wisata ini sebagai sapi perahan dengan cara membuat flat pendapatan, tapi kita akan melakukan pembinaan terhadap Pokdarwis yang ada di Kabupaten Pandeglang. Jadi pariwisata itu bukan hanya otomatis yang ada di sepanjang pantai, tapi Cegok, Ranca Pinang, terus Legon Pakis itu begitu sangat indah, tinggal infrastrukturnya kita selesaikan. Tony Imad berkomitmen untuk menyelesaikan infrastruktur di wilayah-wilayah yang memang destinasi wisatanya ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena ini adalah untuk mempercepat kegiatan perekonomian. Yang kedua, strategi Tony Imad adalah memperbanyak festival. Festival layang-layang, festival ikan asin, festival bakar ikan, festival laut, festival pantai. Saya kira ini harus supporting dari kabupaten, dari APBD Kabupaten Pandeglang yang akan Tony Imad siapkan adalah supporting untuk festival. Itu yang pertama. Setelah itu silahkan dilanjutkan oleh masyarakat. Kita hanya tinggal melakukan pembinaan dan pendampingan. Karena apa? Ini memang harus diawali, Pak. Karena apa? Karena sangat terbatas sekali potensi wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang kalau kita berbicara masalah pantai.
Ya kan? Yang kedua, kita harus bisa mengembangkan wisata religi karena wisata religi adalah untuk memperkuat Waktu habis untuk paslon nomor urut 2. Ini kami persilakan pada paslon nomor urut 1 untuk menjawab dengan durasi 1,5 menit dihitung pada saat mulai berbicara. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Awal mulanya kita pada saat periode pertama, salah satu visi misi kita yang paling utama adalah tourism bisnis. Mengapa salah satu visi misi kita di periode pertama adalah tourism bisnis? Karena kami melihat potensi wisata yang sangat luar biasa di Kabupaten Pandeglang. Salah satunya dengan ditetapkannya Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus di pariwisata atau bisa dikatakan Bali barunya Indonesia. Ada beberapa hal sebetulnya persoalan yang kita hadapi selama ini. Kita ada dua bencana. Yang pertama adalah bencana tsunami, kemudian kita memasuki pandemi COVID-19 yang belum usai. Nah, ini mengapa tadi ada penurunan angka dari tourism bisnis sebanyak 22,5%. Kemudian yang selanjutnya strategi apa yang akan kita lakukan di tahun 2021? Tentu wisata religi karena memang Pandeglang merupakan kota ulama dan kota santri, kita tidak akan melepaskan itu. Sama halnya dengan NTB di Lombok, jadi kita akan combine antara pariwisata dengan religi, yaitu pariwisata halal. Kemudian yang selanjutnya juga terkait dengan festival sudah banyak sekali. Kita bekerja sama bukan hanya menggunakan APBD Pandeglang saja, tetapi pemerintah provinsi membantu kita, Kementerian Pariwisata membantu kita, ada festival Tanjung Lesung di situ dan sebagainya juga. Ada juga triathlon dan lain sebagainya yang diikuti banyak sekali oleh peserta dari luar negeri. Terima kasih. Waktu habis untuk paslon nomor urut 1. Baik, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada seluruh pasangan calon. Semua pasangan calon sudah menjawab pertanyaan di sesi pendalaman visi misi bertema khusus. Debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2020 akan kembali selepas jeda. Masih debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2020. Dan di segmen ini, seluruh pasangan calon kembali akan menjawab pertanyaan dalam sesi pendalaman visi misi bertema khusus. Di samping saya, sudah ada 2 buah amplop dengan tema yang berbeda yang telah ditentukan oleh tim penyusun materi. Semua paslon akan menjawab pertanyaan yang sama. Tema pertama terdiri dari 2 buah pertanyaan dan tema kedua terdiri dari 1 buah pertanyaan. Masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan dengan durasi menjawab selama 1,5 menit. Kita akan masuk pada tema pertama. Di amplop yang masih tersegel KPU Kabupaten Pandeglang. Baik. Menjadi giliran paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan, tapi kami mohon seluruh pasangan calon untuk secara seksama menyimak pertanyaan yang akan saya bacakan hanya 1 kali. Tema pertama adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2019, APBD Kabupaten Pandeglang hanya sebesar 2.626 triliun, maksud kami 2626 triliun rupiah yang dipergunakan untuk melayani seluruh penduduk Pandeglang yang berjumlah penduduk sebanyak 1.211.909 jiwa. Pertanyaannya, apa yang akan saudara pasangan calon lakukan untuk memenuhi semua kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan bagaimana menentukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu? Saya berikan 1,5 menit untuk menjawab. Terima kasih. Jadi kami berupaya terus perlahan tapi pasti agar masyarakat kami bisa berdaya. Kami berikan pancingannya bagi masyarakat kami yang belum terpenuhi dengan harus kami benahi rumah tidak layak huninya, kami hadir di sana. Bagaimana masyarakat kami yang memang menjadi kolaborasi segitiga emas, RT, RW, Linmas yang selama ini membantu kami 24 jam, kami perhatikan kader, aparatur desa, BPD, guru honorer, dan tenaga kesehatan yang tersebar
tersebar di seluruh puskesmas. Kami berikan jaminan kecelakaan kerja, kami berikan santunan kematian agar mereka bersemangat untuk bersama-sama mengawal pemerintahan ini. Dan alhamdulillah kami sudah menentukan tanggal waktunya agar kami bisa merapat untuk menunjukkan, memantapkan program-program yang sudah kami lakukan. Tentunya Pak Wabub bisa menambahkan. Dalam meningkatkan pelayanan, tentunya permasalahan paling klasik Pandeglang adalah terkait dengan anggaran. Hal yang paling utama pada saat kita pertama menjabat adalah bagaimana meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Syukur alhamdulillah di tahun hampir ke-5 tahun ini sudah 20% pendapatan asli daerah naik. Kemudian terkait dengan pelayanan, MPP, Mall Pelayanan Publik sudah kita bangun. Syukur alhamdulillah semua akses pelayanan bisa dilakukan di sana, dan alhamdulillah dengan adanya MPP ini kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, yaitu SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ketiga secara Untuk nasional. paslon nomor urut 1. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 menjawab dengan durasi 1,5 menit dimulai pada saat calon mulai berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira APBD ini kita harus melakukan inovasi ya. Pertama, inovasi itu ya kan pertama masalah anggaran dan kebijakan ya. Kita tidak bisa sendirian, kita harus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan provinsi dan dengan pusat. Bahkan ada program Ekrisna yang tidak pernah diisi Kabupaten Pandeglang, yang dikelola oleh 3 kementerian. Ini sama saja memperburuk dan meninggalkan masyarakat Pandeglang. Saya kira hak masyarakat Pandeglang melalui Ekrisna ini harus memang bisa diapresiasi, karena Ekrisna ini adalah dikelola oleh 3 kementerian dan Pandeglang daerah bencana ini menjadi prioritas utama. Yang kedua adalah mall pelayanan publik. Saya kira itu hanya yang di kota, Pak. Bagaimana saudara-saudara kita yang di Cibaliung, Cimanggu, Sumur, gratis memang, tapi mereka untuk datang ke mall pelayanan publik itu lebih dari 700.000 biaya yang harus dikeluarkan. Kami, Tony Imad, punya program bahwa mall pelayanan publik ada, kita sempurnakan, tapi ada mobile pelayanan publik atau sistem zonasi. Percetakan surat-surat untuk kebutuhan masyarakat, KTP, EKTP, termasuk mungkin KK dan yang lain-lain, itu melalui zonasi dapil atau ditentukan untuk wilayah selatan itu di Cibaliung, untuk wilayah barat itu mungkin di Labuan. Jadi saya kira ya kan, kita tidak bangga dengan cangkang, tapi bagaimana saudara-saudara kita rakyat Kabupaten Pandeglang di ujung bisa kita sapa. Saya kira tambahkan. Waktu habis untuk paslon nomor urut 2. Pertanyaan berikutnya masih dengan tema yang sama, yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Giliran untuk menjawab pertama kali kami berikan kepada paslon nomor urut 2, tapi juga kami mohon seluruh pasangan calon menyimak pertanyaan yang akan saya bacakan hanya 1 kali. Negara berkewajiban menjamin hak-hak konstitusional setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar minimum yang diatur oleh perundang-undangan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diwujudkan dengan memberikan prioritas pada aspek reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terpadu, berintegritas, akuntabel, taat hukum, dan transparan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi saudara pasangan calon agar penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal atau SPM? Waktu untuk menjawab 1,5 menit. Silakan. Baik, terima kasih Tony dalam mewujudkan visi misi, Tony Imad dalam mewujudkan visi misi bahwa yang harus dilakukan adalah leadership atau kepemimpinan. Tidak tertutup, harus terbuka dan bisa melakukan koordinasi. Tidak kumaha aing, itu yang pertama. Yang kedua, mindset dan image birokrasi ini harus disempurnakan, harus dirubah. Tidak kerja politik, tapi full kerja melayani masyarakat. Selanjutnya bahwa reformasi birokrasi juga lebih kepada bagaimana struktur pemerintahan ini hadir di setiap dengus napas rakyat Kabupaten Pandeglang. Contoh, setiap malam kita perhatikan banyak sekali ikan mas itu ratusan ton masuk ke Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang tidak pernah punya cita-cita memajukan masyarakat hanya dengan merubah pola konsumsi menjadi pola pengembangan usaha. Potensi air banyak di kita, potensi dinas ada,
balai benih ikan ada, tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Pandeglang. Padahal ini adalah potensi. Selanjutnya bahwa Tony dan Imad akan membuka pendopo ini untuk rakyat. 2 kali dalam 1 bulan rakyat berhak ketemu dengan bupatinya, berhak untuk menyampaikan aspirasinya langsung. Juga Tony Imad akan melakukan kunjungan langsung 1 minggu 1 kali ke desa-desa yang memang selama ini ada banyak desa yang 3 periode hampir 15 tahun tidak pernah dikunjungi bupatinya. Tony Waktu Imad habis akan untuk hadir paslon nomor tiap urut minggu. 2, kami berikan kesempatan berikutnya kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu 1,5 menit. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Terkait dengan pelayanan dasar yang paling utama hanyalah 3 sebetulnya. Infrastruktur itu kita utamakan. Tadi kita sampaikan dari awal kita masuk 28, jalan rusak sekarang sudah di 54%. Kemudian terkait dengan pelayanan kesehatan, kita sudah membangun 24 puskesmas dengan standar prototipe dari Kementerian Kesehatan, kemudian rehab 20 puskesmas sudah kita lakukan. Kemudian ada tambahan lagi RSUD baru. Jadi di Provinsi Banten ini yang punya RSUD 2 itu hanya Kabupaten Pandeglang saja. Kemudian terkait dengan bidang pendidikan, pelayanan pendidikan kepada masyarakat generasi penerus bangsa kita ke depan, sudah kita membangun RKB, ruang kelas baru termasuk rehab dan lain sebagainya sebanyak 1.200 kelas. Mau dilanjutkan Ibu? Ya, jadi kalau bicara pakai data, gitu, jangan katanya. Saya bekerja, Tanto Irna di desa, di lapangan, bahkan rumah saya adalah di mobil. Jadi kalau bicara katanya kayaknya nggak bijak. Seperti tadi, bahwa pengelolaan budidaya perikanan, ada Haji Ahmad di Labuan, saudaranya Katoni, itu sudah mengeluarkan benih patin 160.000. Berangkat ke Cirata, Cianjur, Bogor, luar Jawa. Kita punya data. Bapak bicara tidak pakai data. Nila kami sudah keluarkan 225 benih nila. Berangkat juga lele 13.350. Jadi kami akan dorong terus di sektor perikanan. Waktu habis untuk budidayanya di paslon darat nomor oleh urut kami, 1, kita laut berikan oleh tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Dan kini kita akan memasuki pada tema kedua dalam amplop yang masih tersegel KPU Kabupaten Pandeglang. Baik, tema kali ini adalah kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Hanya ada 1 pertanyaan yang saya bacakan kepada seluruh pasangan calon. Mohon untuk disimak. Saya akan berikan kesempatan nanti pada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan ini menjadi giliran pertama. Coronavirus disease atau COVID-19 yang terjadi sejak Februari 2020 di Indonesia telah meluluhlantakkan perekonomian dalam berbagai sektor. Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah terjadinya peningkatan pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, apa yang saudara akan lakukan untuk menanggulangi atau mengatasi persoalan tersebut yang lebih terarah dan berkesinambungan? 1,5 menit untuk menjawab. Kami sudah melakukan bagaimana membuat regulasi dan kami bekerja tidak sendiri, ada Forkopimda, ada masyarakat, jadi 3 emas, swasta, pemerintah dan juga rakyat masyarakat. Kami melakukan bagaimana regulasi ini untuk melakukan refocusing anggaran. Ya walaupun kecil fiskal kita karena ada hibah untuk KPU dan Bawaslu, tetapi kami terus bergerak untuk bisa merambah bantuan dari Pemprov dan juga dari pemerintah pusat. Jadi kami melakukan bagaimana adanya testing, ya kami lihat bagaimana swab dan PCR ini sudah berangkat ke angka 71%. Semua masyarakat Pandeglang ada 1,2 juta. Setidaknya 1% penduduk masyarakat Pandeglang harus diswab. Kami sudah meranjak ke 72%. Dan hasil penyebaran COVID di Banten ini, Pandeglang adalah yang terendah. Karena kami berupaya dengan seluruh stakeholder agar bisa melakukan tidak hanya testing, tapi juga tracing. Ada temuan baru nggak? Ada kasus penyebaran baru tidak? Dan bagaimana treatmentnya? Apakah mereka harus dikarantina secara mandiri atau dirawat melalui rumah sakit yang sebentar ini akan kami lakukan ruang isolasi dan sudah kami buat juga ruang
ruang isolasi yang akan permanen di tahun depan. Sementara sekarang masih ngontrak, tapi upaya kami ada ke sana. Terkait ke pandemi COVID, kami pun melakukan satu inovasi melalui BUMD kami, yaitu dengan membuat pasar pintar seperti e-commerce. Jadi masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok dengan melalui ojek yang ada dengan pasar Waktu tradisional. habis untuk paslon nomor urut 1. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab dengan durasi 1,5 menit. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi adalah dampak dari COVID, yaitu pengangguran dan penurunan pendapatan yang akan kami lakukan, Tony Imat, berkenaan dengan pengangguran. Kita tahu bahwa bantuan pusat provinsi sangat banyak di Kabupaten Pandeglang tanpa diklaim siapapun. Kita, Kabupaten Pandeglang, yang akan kita lakukan, Tony Imat melakukan pendampingan secara teknis dan administrasi. Karena apa? Bantuan apapun kalau tanpa pendampingan teknis dan administrasi, ini tidak akan pernah berjalan. Yang kedua, UMKM. Fakta di lapangan, UMKM itu paling banyak menyerap tenaga kerja. Dorongan, gorengan, itu minimal 2 orang, yang 1 orang pedagang, 2 orang tenaga kerja. Saya kira ini yang memang harus UMKM ini, ya kan, dimotivasi UMKM lama dan dibentuk UMKM yang baru dengan mempermudah perizinan. Jangan saya suka izin diberikan, tidak suka izin tidak diberikan, ya kan. Terus yang kedua, bahwa ini kita kembangkan bidangnya itu jauh lebih banyak. Tidak sekedar kuliner dan tidak sekedar fashion, tapi ke bidang-bidang lain, perikanan dan yang lain-lain. Dan yang jelas bahwa akses permodalan 10 juta 0%, di bawah 50 juta 5% bunga 1 tahun, dan ini harus ada jaminan dari Jamkrida. Saya kira yang terakhir adalah peluang pasar yang harus dibuka. Waktu habis untuk paslon nomor urut 2. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh pasangan calon. Karena semakin menarik debat kita siang ini, di segmen berikutnya kita akan melihat bagaimana kedua calon wakil bupati akan saling berdebat. Tetaplah di debat pertama pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang 2020.